Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda haqqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa barikna fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan para bapak dan bunda sekalian, adik-adik, saudara-saudara handai tauladan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita di dalam Risalah Al-Ghausiyah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelumnya, untuk keberkahan kita, mari senantiasa kita tabarrukan kepada beliau bersama-sama. Yang lagi live, silahkan diundang teman-temannya, sambil mengundang teman-temannya di grup masing-masing ya, atau teman masing-masing, disilahkan bersama. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumususan ilah Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wa khususan ila ahli salatil qadar Naqsabandi wa khususan ila Hasan Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم انصر عليه رحمة ورضوانا وأمتنا بأسراره في كل وقت ومكان. Alhamdulillah bil barakah wal karamah, dan barakah dan kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semoga senantiasa mengalir kepada kita bisyafaat Nabi Muhammad dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersama dengan kita, dan semoga senantiasa kita masuk ke dalam rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah, dengan izin Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menggapai radhiyallahu anhum wa radu an. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Baik para hadirin, para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih dalam muqaddimah dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Ya. Kita masuk kepada setelah pembacaan penjelasan basmalah 2 pertemuan kemarin, maka kita sekarang masuk kepada alhamdulillah. Alhamdulillahi kasifil gummah wassalatu wassalawatu ala khairil bariyah. Qala al-ghausul a'dhamun al-mustawshira an syairillahi wal mustawshir billah. Baik, alhamdulillah, segala puji lillah, hanya bagi Allah. Jadi tidak ada pujian yang hak melainkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak patut kita memuji selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bukan yang terpuji. Yang terpuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hakikat daripada segala pujian yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat pada syariatnya, ya, ada orang memuji manusia, ada orang memuji raja-raja, ada bahkan orang memuji nabi, bahkan nabi sendiri namanya adalah Muhammad yang terpuji. Ya. Karena itu pujian itu terbagi kepada 4 bagian. Ya. Ada namanya puji qadim ala qadim. Pujinya Allah kepada Allah, karena Allah itu adalah bersifat qadim. Maka itu Allah katakan di dalam hadis qudsi, sesungguhnya engkau memuji kepadaku tidak akan pernah sama dengan aku memuji kepada diriku sendiri. Karena hakikat segala pujian, kita memuji keindahan alam, kita memuji apapun itu, memuji majikan, memuji orang-orang baik, hakikatnya yaitu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pujian kita itu adalah muhdas, baru kepada makhluk, tapi hakikat pujian itu adalah qadim. Pujian itu dari Allah dan kepada Allah, yakni Allah memuji dirinya. Karena hakikat segala pujian makhluk itu adalah pujinya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memuji kalau kita enggak dipujikan? Lalu siapa yang dipuji? Kalaupun kita memuji makhluk, siapa hakikatnya makhluk itu? Di sebalik antara af'al zat sifatnya, siapa sebenarnya makhluk itu? Perbuatan dia, asma dia, nama dia, ya. Kemudian af'al sifat dia, semuanya menyatakan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Karenanya puji qadim ala qadim. Ya. Kemudian ada puji qadim ala muhdas. Jadi zat yang qadim memuji kepada yang baru, yakni kepada ciptaan. Dalam konteks ini yaitu adalah zat memuji sifatnya. Siapa sifatnya zat? Yaitu adalah hakikat Muhammad. Makanya Muhammad namanya adalah yang terpuji. Itu
Qadim ala muhdas, yang qadim kepada yang baru. Karenanya Allah instruksikan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu pujinya yang qadim kepada yang muhdas. Karena yang terpuji yaitu adalah sifatnya yang bernama Muhammad. Yang maha terpuji yaitu adalah zatnya. Jadi siapa pula yang dipuji dan yang memuji itu tetap yaitu adalah puji, itu hakikatnya adalah qadim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya hakikat Muhammad itulah yang memuji zat. Kalau seorang hamba itu tahu bahwa dirinya itu adalah nurnya Muhammad, lahirnya, batinnya sama-sama nurnya Muhammad, berarti kalau kita memuji atau kita dipuji, hakikat segala puji itu, siapa hakikatnya yang memuji dan siapa hakikatnya yang dipuji? Dialah yang memuji, dialah yang dipuji. Itulah pujinya yang qadim, tetap kembali kepada yang qadim. Kita nampak secara bayangan, nampak secara syariat, yaitu adalah ada mekanisme, yaitu adalah ada pujinya yang muhdas kepada yang qadim. Ya, dalam bagian hakikat berarti kan yang qadim kepada yang muhdas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pujinya yang muhdas ala qadim, yang baru kepada yang qadim. Ini tergantung bagaimana kita berada di alam mana nih. Apakah puji kita itu sampai kepada puji ala qadim atau puji kita itu adalah sampai kepada qadim ala muhdas, atau kita baru setakat yaitu adalah di muhdas dalam bagian tarikat, yaitu adalah pujinya yang muhdas kepada yang qadim, pujinya hamba kepada yang qadim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Nabi. Ya, makanya sebetulnya ayat yang kita bacakan tadi itu kenaknya dua-dua, yaitu kenaknya daripada yang qadim kepada yang muhdas, ataupun yang muhdas kepada yang qadim. Karena itu setiap puji itu sampai dulu kepada hakikat Muhammad, maka Muhammad itulah yang memuji kepada zat. Paham? Mungkin ini ada agak pelit nih, apalagi orang-orang yang baru ngaji nih. Ngaji ma'rifat ini agak-agak pelit. Kalau tidak nak betul-betul paham, belum dia tembus hakikat dan ma'rifatnya, mungkin pening nak mikir puji qadim ala qadim, muhdas ala muhdas, qadim ala muhdas, muhdas ala qadim. Tak pening. Ya, tapi ikuti saja. Kalau enggak berjalan sama sekali, kita enggak akan paham. Ya. Dan ini butuh kita berada di wilayah sana, berada di wilayah hakikat, berada di wilayah ma'rifat. Kalau sudah tembus kepada zat, baru tembus kepada sifat, berarti adalah perjalanan hakikat, berarti pujinya yaitu adalah baru yang qadim kepada yang muhdas. Dalam alam tarikat yaitu adalah pujinya yang muhdas kepada yang qadim. Ya, pujinya hamba kepada Tuhan. Siapa hamba yang diakui? Kemarin sudah kita katakan, yaitu adalah Muhammad. Ketika kita memuji Muhammad, hakikat Muhammad itulah yang memuji zat. Paham? Kemudian yang keempat yaitu adalah pujinya muhdas ala muhdas, yang baru memuji kepada yang baru. Itulah tadi yang saya maksud, bahwasanya kita memuji istri kita, kita memuji anak kita, atau kita dipuji oleh orang lain. Ya, kalau orang paham hatinya, dia tidak akan sombong, dia tidak akan bangga, dia tidak akan apa-apa, karena alhamdulillah itu adalah lillah, hanya kepada Allah, atau hanya milik Allah. Puji itu hanya milik Allah. Ya, puji itu hanya miliknya Allah, tidak ada kita punya hak dipuji. Ya, tapi kalau orang paham hakikatnya, yaitu ketika kita memuji bukan masalah.
Kita memuji orang ya harus memuji dong. Tapi rasanya jangan sampai kita memuji makhluk itu. Ya, syariatnya boleh kita katakan, "Oi, bajunya cantik. Oi, kamu ini ganteng, bedaknya bagus," dan seterusnya ya. Memuji, "Masya Allah, ini kaya." Boleh-boleh saja secara syariat. Alhamdulillah kau ini orang yang dermawan, orang yang penyabar. Tapi siapa itu sesungguhnya yang maha sabar itu, yang maha terpuji itu, siapa itu yang sesungguhnya? Karenanya kalau pandangan kita sudah tembus kepada hakikat dan ma'rifatnya, hakikat pujian kita itu adalah bukan memuji yang muhdas, akan tetapi pujian kita saja sudah berada di dalam alam qadim. Demikian juga yang dipuji, dia sudah masuk ke dalam alam qadim, karena dia sudah yang banyak itu sudah menyatu kepada yang satu. Syuhudul kasra fil wahdah, ternyata pujinya muhdas kepada yang muhdas itu sudah menjadi qadim. Pujinya yang muhdas kepada yang qadim itu juga sudah menjadi qadim. Pujinya yang qadim kepada yang muhdas itu sudah menjadi qadim. Jangankan kalau memang semuanya berkumpul, yaitu pujinya yang qadim kepada yang qadim, yang dahulu kepada yang dahulu. Siapa yang dahulu? Qidam yang dahulu. Qadim itu kan dahulu. Siapa yang dahulu? Yaitu adalah zat Allah subhanahu. Ciptaan itu adalah muhdas. Kita memuji muhdas kepada yang muhdas. Hakikatnya kalau dia berjalan, yaitu adalah rohaninya, maka hakikatnya walaupun muhdas kepada yang muhdas. Ya, makanya ada kalanya Rasulullah itu yang muji sahabat, muji istrinya, panggil istrinya saja, "Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan," dia kan memuji. Tapi apakah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah memuji makhluk? Tidak. Rasulullah itu sudah bukan makrifat, tapi dialah yang makrifat. Rasulullah itu bukan bermakrifat, tapi dia hakikat makrifat. Namanya apa? Ma'rifatur Rasul. Kalau sudah nampak kenyataan Rasul, maka nampaklah kenyataan zat. Karena dia adalah sifat itulah yang menyatakan zat. Paham? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hakikat puji. Jadi nggak sembarangan kita memuji. Tapi kalau puji kita kosong, Pak, itu namanya lebay. Ya, itu namanya lebay. Muji orang, muji kosong, tapi tidak disertai dengan ilmu tauhidul ma'rifat, itu puji yang sia-sia. Padahal hakikatnya puji itu hanya lillah, alhamdulillah. Nah, itu hakikat puji kita. Semuanya ternyata sudah menjadi semuanya menjadi qadim. Maksudnya tuh yang segala makhluk itu, apapun adanya dan sifat asma af'al itu sudah kembali kepada zat, kembali kepada yang zat yang maha qadim. Jadi puji kita itu, makanya ketika kita memuji seseorang, silahkan dambakan anak kita, puji dia, bersemangat dia belajar. Tapi jangan sampai kosong. Kalau kita semata-mata arahnya memuji anak itu, gimana kira-kira tuh? Ada makhluk yang berhak untuk dipuji? Tidak ada. Coba, tidak ada. Pada syariatnya Pak sama, akan tetapi hakikatnya yang tidak sama. Perkataannya boleh sama, menyanjung makhluk, ya, banggakan makhluk, karena komunikasi dengan makhluk. Karena itu, kalau orang paham hakikat berbuat kepada manusia, memuji kepada manusia, hakikatnya memuji Allah. Jadi imannya itu bukan muji, tapi hakikat orang yang memuji kita itu adalah memuji Allah. Memuji Allah. Baik orang itu tidak paham hakikat segala puji, ataupun tidak, tetap hakikatnya yang kita rasa itu adalah bukan kita yang dipuji. Jadi kita tidak akan sungkan. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau sudah dipuji, baju apa cantik kali bajunya, deloman dia langsung luluh hatinya. Engkau mau dibukanya baju itu. Kan ada karakter orang-orang yang demikian itu, suka dipuji. Semua manusia itu pada hakikatnya ya suka dipuji. Akan tetapi hanya milik Allah. Dia walaupun dia, tapi dia bangga kepada Allah, karena yang memuji Allah, yang dipuji adalah juga Allah. Yang memuji adalah sifat, yang dipuji adalah zat. Yang memuji adalah zat. Qadim ala az. Paham? Tidak ada selain Allah. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena silahkan bangun karakter. Ini kan jatuhnya kepada syariat, Bapak dan Ibu sekalian.
Makanya barang siapa yang baik hubungannya kepada manusia, hakikatnya baik hubungannya kepada Allah. Karena berhubungan kepada manusia, hakikatnya berhubungan kepada Allah. Membuat senang manusia, hakikatnya membuat senang kepada Allah. Paham? Pujilah manusia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai lepas daripada puji yang qadim. Kalau kita puji yang muhdas saja, tak sampai puji kita kepada yang qadim, maka sampai disitulah puji kita, dan kita telah menyalahgunakan segala puji. Berarti kita namanya salah puji. Betul Pak? Salah puji. Ya, ya dengan kata lain ya musyrik lah, memuji selain Allah. Ya, karena tidak ada yang pantas dipuji. Orang hakikatnya dia tidak kuat kok. Orang hakikatnya dia mati kok, dipuji macam mana? Subhanallah. Hakikatnya dia tidak ada kok. Masa memuji yang tidak ada? Yang ada itulah yang dipuji. Dialah yang mencipta. Dialah yang maha ada, dialah yang maha kuat. Dialah yang sepatutnya dipuji. Makanya kalimatnya alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Milik Allah. Tidak ada yang berhak dipuji, itu tidak ada. Kita katakan alhamdulillah, nah itulah kekufuran kita. Tapi kalau kita memuji manusia lantaran kita paham bahwasanya hakikat manusia atau hakikat makhluk, kita memuji, wow indahnya langit ini. Hakikatnya siapa itu? Itu adalah af'alullah. Af'alnya Allah, perbuatan Allah, dia tidak berpisah dengan zatnya Allah. Hakikatnya puji itu dia telah menjadi qadim, karena Allah itu ya memang indah. Kalau indah ya patutnya kan dipuji. Ya, itu namanya sifat jamal, sifat keindahan Allah. Bahkan kata Allah, innallahal jamal fayuhibbul jamil. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Karenanya keindahan itu ketika dipuji, maka hakikat yang punya puji itu yaitu adalah Allah yang maha jamil, yang maha indah. Kita kan kadang takjub dengan pemandangan, takjub dengan macam-macam hal lah. Ya, hakikatnya itu kalau kita paham, kita tetap tidak putus kepada Allah, tidak terlena kita. Tapi kalau pandangan kita kepada makhluk itu, ya kita tertutup dengan makhluk itu. Makanya kita jadinya salah puji. Nah, hadirin al hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata segala puji itu dia tidak pernah putus dalam 24 jam sebagaimana salat daim. Salat daim tidak pernah putus. Karena hakikatnya yaitu adalah kita berada di dalam pujinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam segala puji itu ada yang Allah agungkan tentang waktu puji. Nah, kalau tadi kan puji, kemudian berikutnya yaitu ada waktu puji. Mana itu waktu puji? Waktu puji yaitu adalah 5 waktu puji. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Itulah hurufnya itu segala puji itu. Alhamdu. Mana? Alif, lam, ha, mim, dal. Berapa? 5. Duhur, isya, subuh. Itulah puji itu telah tegak menjadi salat 5 waktu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, aneh sekali kalau ada orang mengkaji kerohanian kok tiba-tiba enggak sholat. Di mana waktu pujinya? Tegaknya puji itu di mana? Alif lam ha, alif lam ha mim dal itu di mana? Itulah waktu puji. Namanya alhamdu, disebut juga dengan waktu Fatihah. Paham? Waktu Fatihah, apa itu Fatihah? Ya, kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu bacaannya Fatihah, tapi Fatihahnya mana? Paham? Baru terbuka kan? Baru terbuka selama ini kita dah hafal Al-Fatihah.
tapi kita nggak tahu Fatihahnya mana. Itu bacaannya Fatihah. Fatihah itu ada waktu puji, makanya di dalam salat kata Nabi dikatakan la salata bila fatihatin, tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Itulah waktu puji, itu waktu Fatihah. Apa maksudnya Fatihah itu? Terbukanya kepada zat. Karenanya 5 waktu itu disebut, yaitu adalah tajallinya Allah. Apa tajalli itu? Allah menyatakan dirinya di waktu Fatihah. Itu namanya tajalli. Paham? Kalau Allah bertajalli di dalam 5 waktu, makanya salat itu, waktu puji yang 5 itu, yaitu adalah berjumpa dengan Allah, karena Allah bertajalli menyatakan dirinya. Ini biar jelas nih. Sampai saya mekek-mekek kayak orang ngajar TK dijadiin ini. Maksudnya biar paham, sorry. Ya. Biar jelas, suaranya pun ya biar jelas, kayak orang mekek-mekek kan. Ya. Ya tak salah paham pula nanti. Ya. Itulah waktu waktu terbukanya kepada zat, karena zatnya Allah Subhanahu menyatakan dirinya di dalam 5 waktu. Aneh bin ajaib kalau ada orang mengkaji kerohanian kemudian tidak tegak 5 waktu. Kan? Berarti nyata bahwasanya yang 5 waktu itu keluarnya dari Fatihah. Dari alif, lam, ha, mem, dal menjadi 5 waktu. Allah bertajalli di 5 waktu. Seterusnya di antara duhur ke asar, itulah manusia hidup dalam perjanjian. Wa id ahada rabbuka min bani Adam, itu usulnya atau sambungannya, yaitu adalah hidup di dalam perjanjian. Paham? Duhur berjanji untuk asar berjanji untuk maurib berjanji untuk isya berjanji untuk subuh berjanji lagi sampai lagi ke duhur. Kita tidak pernah putus daripada waktu puji. Yang 5 waktu itu kita mau kuta ada waktunya. Di antara 5 waktu ke waktu itu, yaitu adalah kita tetap salat daim. Salatnya itu adalah salat batin. Paham? Nah, cuma kalau untuk menunjukkan salat batin itu tak bisa saya buka, itu langsung sifatnya pribadi. Ya, kalau nak tanya, karena dia ada tingkatannya. Salat batin itu dalam bagian tarikat mana, dalam bagian hakikat mana, kemudian dalam bagian makrifat mana. Ada memang item-item yang tidak bisa dikeluarkan di umum. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makanya kalau ada yang mau dikhususkan, ya apalagi mau mulai dari nol, mulai daripada tarikatnya, bagaimana metode tarikatnya menjalani latifah, silahkan hubungi nomor 0812 7758 9560. Ya. Ulang lagi, nomor telepon maupun nomor WA 0812 7758 9560. Open insyaallah. Ya. Yang sifatnya rahasia itu sifatnya pribadi. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di silaturahmi ternyata kita tahu bahwasanya dari mana tempatnya keluarnya yang 5 waktu itu. Ya. Yaitu di waktu tajalli Allah menyatakan dirinya. Karenanya bagaimana mungkin orang salat itu enggak berjumpa Tuhan, padahal di surat Al-Baqarah sudah dinyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Kita mesti sabar di dalam salat. Kita salat itu juga butuh kesabaran. Di dalam kesabaran itu juga ada salat daimnya.
antara dan sabar dan salat itu sangat kental. Terkadang secara syariat saja kita melakukan salat tapi tidak sabar, besok sudah tidak mau lagi salat, kan? Itu kesabaran. Bis-sabari was-salah innaha lakabiratun. Sesungguhnya yang demikian itu berat kan mau melakukan salat saja. Kenapa enggak berjumpa? Belum merasakan nikmatnya salat dalam keadaan mabok. Ya, salat dalam keadaan mabok, teler, kan? Macam orang habis minum sabu-sabu itu sudah jelas maboknya. Ya, tapi yang ini enggak minum sabu-sabu, enggak minum topi miring, tapi dia ketika Allahu Akbar macam-macam yang gentayangan, mabok. La taqrabus salat, jangan kau mendekati salat wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk. Bukan kita enggak salat, laksanakan sebisa mungkin, syariat itu laksanakan sebisa mungkin. Cuma tingkatkan kualitasnya, jangan mabuk terus. Masa tak bosan-bosan mabuk dari dulu? Dari mulai dewasa sampai sekarang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, masa tak bosan? Hingga tak merasa nikmat. Akhirnya terbebani. Malas yang datang, terbebani dengan perintah. Karena enggak ngerti apa yang dilakukan, enggak ngerti. Itu kan orang enggak normal. Ya, dia berbuat, tapi ditanya apa yang kau buat, tak tahu. Normal nggak dia tuh? Makanya mabok kan? Orang mabok itu ditanya seketika jawaban dia. Ya Allah, Rabbi, alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan besok kita udah tak mabok lagi. Salat itu barometer. Ya, maka itu waktu puji. Itu waktu puji itu, hakikat puji itu menjadi barometer. Ya. Terbukanya kepada zat, ya, itu namanya Fatihah. Kalau bahasa Indonesia itu apa namanya, fatih atau santannya lah, santannya yang paling luar kan kulitnya serabut kalau ibaratnya kelapa. Kemudian yang kedua batok, dan kemudian yang ketiga isi kelapa, dan yang keempat yaitu adalah air kelapa. Kemudian diparut dia, setelah diparut diperas jadilah santan. Yang ditanyakan di sini Fatihahnya, santannya, dan santannya. Yang dimaksud itu adalah santannya. Kalau kulit saudara-saudara melaksanakan semuanya kok. Paling seluk-beluknya masalah hukum fikih itu banyak yang tidak tahu. Anak saya aja, anak kecil-kecil itu bisa salat kok. Kalau bagian serabutnya, bagian kulitnya, ya sudah anak-anak TPQ itu sudah hafal kok rukunnya salat, rukun 17 sudah hafal semua kok rukunnya salat, sunnah-sunnahnya salat, semua sudah tahu kalau bagian syariatnya tuh. Nah, makanya urusan syariat itu mempelajari tentang cara-cara melaksanakan ibadah itu aja, ya. Tapi isi daripada ibadah itu Fatihahnya. Makanya Nabi katakan la salata bila fatihatin, tidak ada salat kalau tidak terbuka, kalau tidak ada Fatihah. Bagus pun suaranya, alhamdulillahi rabbil alamin, seperti Syekh As-Sudais, tapi enggak ada Fatihahnya, ya. Fatihahnya dia enggak terbuka kepada zat, suaranya aja merdu, baguslah suara merdu, ya. Akan tetapi tak sampai dia kepada tajallinya Allah Subhanahu wa taala di waktu Fatihah itu, maka dia tinggal kulitnya itulah. Suara cantik-cantik, tajwid cantik-cantik, bagus. Cuma bagusnya itu bagian luar. Ya. Ya umpama orang akan jambu lah. Jambu bagus di luar, dalam busuk. Macam bola, direbut bola tuh. Ya, di luar cantik dia, berwarna-warni. Kulit dia di dalam tuh kosong. Direbut seluruh dunia bola tuh. Beli aja kenapa satu-satu? Walaupun beli satu-satu pun tetap aja kosong di dalam tuh. Ya Allah, itu menunjukkan simbol orang-orang bodoh. Mohon maaf nih pencinta bola. Ya.
Kalau orang sudah cinta kepada Allah, ya dia kepada hal-hal yang kurang bermanfaat itu sudah dikurangi. Paling tidak nggak bisa berhenti, ya dikurangi. Umpamanya merokok, mohon maaf para perokok. Tapi kalau orang sudah memang zauk kepada Allah, ya nggak terganggu dengan rokok. Tapi biasanya kalau orang memang sudah zauk kepada Allah, ya mana mungkin dia sama rokok aja lupa kok. Nah, artinya setidaknya kita bisa merubah karakter. Orang yang ma'rifat itu bisa merubah karakter. Ya, sifatnya lebih mulia, lebih pemaaf, lebih penyantun, lebih membanggakan orang lain, membanggakan dan seterusnya. Itu orang ma'rifat. Kita bilang orang ma'rifat, cerita ma'rifat, akan tetapi masih nak kita mekek-mekek, masih nak kita sikut kanan, sikut kiri, iri, dengki, sombongnya minta ampun. Draw pun nggak mau dia. Jangankan apa? Jangankan kalah, draw aja nggak mau dia. Yang direbut menang aja terus. Ya Allah Rabbi, ya Allah Rabbi. Inilah kita nak telisik nih untuk mempelajari diri, memperbaiki diri ini. Ya, kalau dia sudah tenggelam, jadi ada orang bermakrifat itu dia baru berjalan, kemudian ada sudah baru sampai, ada dia sudah baru berenang. Nikmat dia berjalan aja nikmat kok. Tapi kan akan sama dengan nikmatnya orang berenang. Ya, kalau sudah berenang di situ ke barat air, ke timur air, ke bawah air, ke atas air, yang ada hanya Allah. Namun orang berenang itu masih mengendalikan air, ya kan? Masih mengendalikan air, tapi nikmatlah dia, sejuklah dia. Tapi ada yang paling nikmatnya itu ketika dia sudah tenggelam. Gimana orang tenggelam? Dia sama sekali wa matasyauna illa ayyasha Allah. Semuanya berada di dalam air itu. Tapi yang mengendalikan gerakannya itu dia sudah terhanyut. Sama sekali dia tidak punya kekuatan. Yang menggerakkan dia hanyalah air. Paham? Yang menggerakkan hanyalah air. Kalau sudah tenggelam seperti itu, Pak, itu namanya zauk. Wah, nikmat. Patutlah Rasulullah itu semakin bengkak dia salat kakinya. 2 rakaat aja mulai daripada Isya sampai menjelang subuh baru bangun. Kenapa? Nikmatnya bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cerita dusta. Kalau Bapak dan Ibu sekalian belum mengalaminya, belum merasakannya, bagaimana mungkin? Dia bukan banyaknya sampai beratus-ratus, beribu-ribu rakaat. 2 rakaat aja kalau sudah zauk, Pak. Bahkan lu pada ratan dah ingat lagi. Nah kan banyak cerita-cerita Hasan Genggong, umpamanya tuh di Jawa Timur dulu. Salat, ya salat maghrib, sujud nggak bangun-bangun, Pak. Besok lusa baru bangun. Coba. Nah makanya itu dibahas juga di dalam ilmu fikih. Kalau terjadi seperti itu, maka makmum harus mufarakah. Jangan ikut orang jadab. Takkan mampu kita ngikutin dia. Dia sudah hilang kesadarannya, dia juga kesadaran Allah yang ada. Dia sudah zauk kepada Allah karena wusulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau mufarakah yang enggak mengalami seperti itu enggak akan mampu juga sampai 1 hari 1 malam kita mau sujud enggak bangun-bangun. Ya. Tapi ketika dia bangun rasanya itu baru yang kemarin duhur kemarin dia rasanya. Begitulah kalau orang yang zauk. Inginkan merasakan yang demikian tuh. Makanya pelajari. Ya. Selama ini mabok kita. Karena salat itu perjumpaan tajalli, inilah yang menyatakan tajalli duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Inilah waktu puji. Namanya alhamdu. Alif duhur itu tempat keluarnya 5 waktu itu, Pak. Ya. Lam asar, mim maghrib, kemudian alham, ha maghrib, kemudian isya, yaitu mim, kemudian dal subuh. Muter lagi, Pak, ketemu kan. Kita kan hidup dalam perjanjian tuh, di dalam 5 waktu itu aja. Makanya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang pertama yang mesti kita lakukan pasti itu puji itu lagi, alhamdulillah. Baru kita wirid
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Tapi sebelumnya kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan engkau. Saya bisa engkau bertajalli kepadaku dan aku pun bertajalli kepada engkau di dalam waktumu yang lima, di dalam waktumu yang puji. Tinggal aku terikat di dalam perjanjianmu. Makanya Pak, kalau orang yang makrifat itu yang benar-benar ya, yang benar-benar, dia justru semakin semangat, syariatnya itu semakin semangat 5 waktu. Ini ada pula orang kaji makrifat katanya, tapi masa Allah mengentengkan salat 5 waktu, la ilaha illallah. Bahkan ada pula ceritanya, itu ya jamaah yang di Aceh tadi nelpon, dia pernah berguru katanya, disuruh bayar sekian-sekian. Ini mohon maaf nih, bukan saya kan nggak tahu orangnya juga. Ini Bapak pun tidak tahu juga yang mana satu orangnya, saya pun tidak tahu juga, nelpon aja. Ya, disuruh bayar sekian-sekian, katanya dosamu sudah ditebus, kau nggak usah sholat, nggak apa-apa, kau asalkan kau dengan emas perhiasanmu itu kau kasih sama aku. Penebusan dosa, persis Nasrani. Penebusan dosa. Wah ya enak kali cari duitnya macam ini. Ya Allah Rabbi. Ada lah orang dengan agama aja dijual. Mungkin dia tak punya lagi barang-barang, dia mau dijual agama pun sampai dijualnya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Banyak metode, ada suruh bawa kambing, ada suruh. Kalau seorang itu mau sedekah, itu memang orang yang datang ke gurunya, yaitu memang ya kalau punya ya silahkanlah banyak. Karena bersedekah kepada ulama itu kata Nabi, man sadaqal ulama faqad sadaqani. Barang siapa yang bersedekah kepada ulama, apalagi kepada gurunya, ya, faqad sadaqani, maka sama dia bersedekah kepada aku, kata Nabi. Ya kan? Karena dia adalah al ulama warasatul anbiya, mulia sekali. Tapi kan enggak boleh, seguru kan enggak boleh mengharapkan punya orang yang ngaji itu. Ya, itu hak dan kewajiban. Kalau yang ngaji itu ingin dia paham dia tentang keberkahan daripada guru, bahwa ilmu itu tidak ada harganya, berapapun yang dikasihkan kepada guru itu tidak ada harganya, tidak akan terbanding. Tapi guru kan nggak boleh mengharapkan begitu tuh, apalagi jadi ATM, muridnya jadi ATM. Ada di kampung juga cerita itu, pernah ada berguru ya, sampai sekarang pun gurunya itu kalau sudah minta uang harus dikasih, dibilang. Jadi ada muridnya itu yang datang ke situ, pokoknya harus 2 orang diutus tuh tukang paginya. Pokoknya harus sedekah kepada gurunya, dia bilang. Dipaksanya. Ya Pak. Gurunya jauh di sana. Kirim rekening. Ya Allah. Jadi murid-muridnya itu dijadikan ATM, kasihan kali lah, masih mending lah kalau yang banyak duit. Kalau yang enggak banyak duit tak tertebus lah dosa itu. Ya Allah Rabbi. Menebus dosa itu Pak, baca subhanallah walhamdulillah setiap habis sholat itu sudah menebus dosa. Banyak cara-cara menebus dosa itu, sebenarnya lebih murah lagi Pak, gratis. Apa nggak usah bayar? Ini nak bayar pula sampai 10 juta, 11 juta nak perhiasan, nak dilelang. Nah, untuk nebus dosa. Bapak anehnya juga Bapak Ibu itu percaya dengan begitu itu. Naudzubillah, naudzubillah. Lucu, mohon maaf nih saya ketawa sendiri-sendiri. Adalah manusia macam itu. Kemudian yang belajar itu juga, kok bisa percaya, hilang akal sehat tuh. Alhamdulillah min dzalik. Harus bayar mahar penebusan dosa. Habis itu kau enggak salat, enggak usah sholat, sudah ditebus dosamu. Kok bisa percaya sih kayak macam itu? Rasulullah saja Pak, namanya Abu Talib itu kan pamannya. Dia yang melindungi Nabi ketika diserang oleh kafir Quraisy. Dia tuh yang menggunakan dengan angkat pedang dia. Tapi dia tidak beriman sampai mati. Dia tidak membaca 2 kalimat syahadat. Dia tidak meyakini Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi dia pembela kepada Rasulullah. Biar tahu kan, dia pembelanya Rasulullah sampai dia meninggal dunia. Karena Nabi itu sayang. Andaikan pun dia seandainya dia memusuhi Nabi pun, Nabi itu tetap sayang Pak. Apalagi dia yang melindungi, cuma dia tidak beriman. Dari saking sayangnya, ketika Abu Talib meninggal dunia, datang ke kuburannya, nangis Rasulullah di
pusaranya Abu Talib, ya Allah, tolong berikan petunjuk kepada paman kami ya Allah. Dan saking mulianya Rasulullah, berikan petunjuk ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Turun ayat, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hatta sekalipun engkau kepada orang yang kamu cintai. Nabi cinta kepada pamannya, tapi kalau sudah nazak di tenggorokan, Pak, tidak ada lagi, Pak. Kalau dia sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mengerti siapa hakikat Muhammad. Sampai matinya pun, walaupun dia membela, dia tetap mati di dalam kekafiran. Turun ayat itu, innaka la tahdi. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk Muhammad hatta man ahbabta, hatta kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu adalah may yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walaupun bapak mendengar cerita ini, para bapak dan bunda sekalian, kalau hatinya tertutup, ya, walau hatinya tertutup, ya tidak akan masuk. Bahkan boleh jadi iri, benci tuh, waduh Pak Ustadz itu apalah ini, otak betul ini, membuka ilmu, macam-macam ceritanya, karena hati sudah tertutup. Kalau sudah hati tertutup, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walau seandainya para malaikat itu diutus oleh Allah semuanya hadir dia ke depannya untuk berdakwah, wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang mati dulu-dulu tuh dari zaman Nabi Adam itu berdiri semuanya, datang kepada dia membawa kebenaran. Tapi kalau sudah hati ketutup, maka mereka tidak akan beriman, kata Allah. Karena masalah hidayah itu hak petonya Allah. Kita tetap menyampaikan kebenaran. Makanya orang ikut gak ikut, saya ini cuma menyampaikan. Pendakwa-pendakwa itu, para ulama itu menyampaikan, ya, tablik hanya menyampaikan. Hidayah urusan Allah, urusan Allah, hak petonya Allah. Ya, kalau sudah terkunci hati itu, Pak, walaupun kata Allah para malaikat diutus untuk berdakwah, walaupun orang mati itu bercerita siksa, bercerita sorga, bercerita neraka kepada kita nih, kita tidak akan beriman juga. Illa ayasha Allah, kecuali dengan izin Allah. Maka itu yang paling penting itu bagaimana kita dakwah itu dengan Allah, jangan dengan diri kita, ya. Karena setidaknya walaupun ada orang hatinya tidak nerima, mungkin dia 5 tahun akan datang dia baru terbuka hatinya. Mungkin lantaran ada sentimen pribadi, mungkin kan tak mau dia mendengarkannya. Tapi suatu saat karena pernah mendengar cerita ini, dan 10 tahun akan datang dia pernah ketemu dengan orang lain yang menceritakan hal seperti ini, baru dia ikut. Iya, bisa terjadi seperti itu, Bapak dan Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Ya lantaran dia enggak mau. Sebetulnya persis seperti Abu Jahal tuh. Abu Jahal itu sebetulnya gengsi, Pak. Mau bersaksi Muhammadur Rasulullah itu, tetap aja suruh bersahadat dia Muhammad itu kemenakan saya, katanya. Sebetulnya gengsi. Ketika ditanya sama kawannya Abu Jahal itu, "Hei Abu Jahal, ya, aku tanya sih sama engkau nih, sebetulnya engkau percaya enggak sih sama Muhammad itu kalau dia adalah seorang utusan?" Ya, dia jawab, ya gimana, katanya. Orang Muhammad itu orangnya jujur, ya, dia orangnya itu sifatnya sifat mulia, penyabar. Tahu berarti intinya kan? Lalu kenapa kau selama ini kok tidak mau beriman kepadanya, kok kamu tidak mau mengimaninya? Ya kamu kan tahu, raja-raja selama ini sebelum dia itu datang, sebelum dia itu lahir, datangnya sama siapa? Ya kepada kamu Abu Jahal, kan? Karena dia penguasa, kan? Berarti kan takut tersaing ya, Pak, tendensinya. Subhanallah. Kemudian saudagar kaya yang datang dari luar negeri sana, datangnya sama siapa? Ya sama kamu Abu Jahal. Iya. Para petinggi, para pejabat yang datang dari luar sana maupun dari dalam, datangnya sama siapa selama ini? Sama kamu Abu Jahal. Mereka tahulah, kalau dia ikut Muhammad, maka dia jadi anak buah kan, Pak? Dia nggak mau jadi anak buah itu aja.
Makanya kepala kerja mau bos, pernah jadi bos dia, kalau sudah Allah pindahkan dari makam kasab ke makam tajarrud, dulu dia kaya, kemudian dia menjadi miskin lantaran dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gengsi dia, Pak. Enggak siap. Karena enggak siap kaya dia, enggak siap miskin, siapnya cuma siap kaya. Ya begitu akhirnya kan. Gengsi, enggak mau. Dia menjadi anak buah, dia enggak mau. Padahal dia memang harus begitu. Namanya bolak-balik kehidupan kan. Kemuliaan itu tidak ditentukan daripada kaya atau tidaknya, punya jabatan atau tidaknya, kemuliaan kepada Allah tidak. Ya. Tapi takwa kita tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, manutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirinya sepenuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menentukan. Sehingga bajunya walibas taqwa dalika khair, kata Allah. Dan pakaian takwa itulah sebaik-baik pakaian. Bukan pakaian ini. Takwa itulah pakaian. Tapi apa itu takwa? Ya nanti kita suatu saat kita membahas takwa. Waqaya fi wiqayah. Apa itu takwa itu yang sesungguhnya? Kalau ulama menafsiri mendefinisikan secara umum la imtisalul awamirihi wa jitinabun nawahi. Melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan mencegah seluruh apa yang dilarang. Mana ada orang yang bisa melaksanakan seluruh perintah? Separuh aja nggak ada yang sanggup kok. Mencegah larangan juga begitu, separuh aja, 10% aja nggak ada yang sanggup kok, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Lalu apa sebenarnya takwa? Nanti di lain kemudian, insya Allah. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat. Sudah jam 10, masih di dalam pembahasan alif lam ha mim dal lillah, alhamdu hanya bagi Allah. Tidak ada alasan lagi, Pak, untuk meninggalkan salat. Waktunya daripada segala puji, kemudian rukunnya daripada alif ha mim dal daripada Ahmad, itulah yang tegak. Maka siapa yang sesungguhnya menyembah dan siapa yang disembah? Siapa sesungguhnya yang memuji dan siapa pula yang dipuji? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Mohon maaf ketika ada kehilafan, mohon maaf ketika ada kekurangan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan datangnya daripada Allah dan keburukan datangnya dari saya sendiri. Artinya kalau saya berbicara ini keluar dari saya sendiri berarti nggak ada baiknya, Pak. Dari awal tuh nggak ada baiknya karena keluar dari saya. Tapi kalau saya itu keluar daripada Allah Subhanahu wa taala, ya sekalipun ada buruknya itu baik menurut Allah, sekalipun mekek-mekek caranya, umpamanya tersinggung, ada yang tersinggung, ya umpamanya, padahal tidak niat menyinggung orang. Kalau memang itu keluar daripada Allah, ya memang dakwah itu ya mesti tersinggung, Pak. Kalau nggak tersinggung, Bapak nggak ngaji. Kan karena Bapak ini tersinggung selama ini salatnya, ya ternyata kita itu ikut agama nenek moyang. Nenek moyang suruh salat sujud ya sujud, nungging ya nungging, iya kan? Persis kita itu agama keturunan. Kan seandainya kita waktu itu dilahirkan daripada orang Yahudi, ya sudah Yahudi aja kita waktu itu kan. Karena kita tidak pernah mencari kebenaran. Seandainya kita dilahirkan orang tua kita itu orang tua Nasrani, ya sudahlah kita jadi Nasrani kok. Cobalah Bapak pikir-pikir. Makanya alhamdulillahnya kita itu dilahirkan dari orang tua kita yang Muslim. Ya, tapi jangan pula menjadi kelalaian. Mentang-mentang kita keluar daripada yang Muslim, ditanya agama itu apa? Cobalah Bapak jawab nih. Saya nggak akan menjawab nih. Saya mau tanya, agama itu apa? Coba, Bapak kan tahu agama kan? Allah. Tapi agama itu apa? Itu bukti bahwasanya kita itu nggak tahu apa yang kita lakukan. Coba, apa yang kita buat, apa yang kita berada di dalamnya kita nggak tahu. Ya kalau orang nggak tahu apa yang dilakukan kan orang mabok, Pak. Jadinya agama keturunan. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf manakala ada khilafan dan kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.